Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi alhamdulillah di malam hari ini kita melaksanakan technical meeting untuk program Bug Bounty ya. Jadi ini program yang dilaksanakan di internal aja ya. Jadi private ya. Jadi khusus teman-teman yang ada di grup klub ya. Tapi nanti tidak menuntut kemungkinan event-event seperti ini mungkin bisa kita buat terbuka untuk publik, semua orang bisa ikut gitu ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan di sini ya terkait dengan apa namanya mekanisme ya mekanisme di dalam program Bug Bounty ini. Eh, jadi ini nanti akan dibuat jadi 3 level ya. Jadi yang peserta yang hadir saat ini mungkin nanti akan berkompetisi dan siapa yang bisa mengumpulkan flag sebanyak ya 5 flag lah ya udah itu nanti bisa lanjut ke level berikutnya. Ya, anggaplah ini apa di level starting ya, terus lagi ke level intermediate sampai ke level advance ya. Dan tentu bounty-nya juga apa namanya kan berbeda ya. Jadi saya coba jelaskan skemanya terlebih dahulu ya. Saya coba jelaskan skemanya terlebih dahulu. Ini masih banyak teman-teman yang belum join ya. Jadi kan yang join itu kurang lebih sekitar 28 orang ya. Yang dapat nanti saya jelasin dulu. Saya share screen terlebih dahulu ya. Eh, saya coba jelaskan di Word ya. Jadi di pertama ini kita ada kurang lebih sekitar 15 ya, 15. Nanti jumlah flagnya juga beda dan di level 3 nanti juga jumlah flagnya berbeda. Nah, jadi untuk di level pertama ini eh, untuk satu flag ya, untuk satu flag itu kita hargai sebesar 100.000 rupiah. Jadi kalau Anda bisa menyelesaikan 15 flag artinya 1,5 juta di tangan ini. Sama nanti syarat untuk selanjutnya Anda lanjut ke level 2 ya. Jadi mungkin jumlahnya akan lebih banyak lah ya. Tapi minimal itu 15 lah. Dan satu flag itu harganya 100.000. Dan untuk syarat teman-teman nanti lanjut di level 2 itu minimal teman-teman harus punya 5 flag ya. Minimal teman-teman harus bisa ngumpulin sebanyak 5 flag gitu ya untuk apa namanya untuk syarat untuk masuk ke level berikutnya ya. Dan di level 2 untuk satu flag nanti itu harganya 250.000. Dan untuk di level 3 flagnya itu untuk satu flag nanti itu harganya sekitar 500.000. Jadi apa ini kan masih tentatif ya. Kita nanti karena ini tentatif ini. Tentatif. Jadi apa itu flag itu? Jadi flag itu semacam file atau kode yang nanti Anda harus cari di dalam server ya. Jadi itu kode yang nanti selanjutnya Anda harus cari di dalam server. Jadi, jadi ada target, ada server yang harus Anda compromise. Jadi terserah nanti Anda masuknya mungkin lewat service, lewat aplikasi ya terserah gitu ya. Nah, yang jelas setelah Anda masuk, ini sebentar, sebentar, saya jawab satu persatu ya.
Saya jelasin dulu. Oke, sabar ya. Mas Wafa, sabar. Ntar tak jelasin ya. Makanya biar biar jangan makanya biar jangan apa namanya duplikat, nanti saya jelasin gimana caranya. Nah, jadi flag itu kan kode ya. Flag itu anggaplah semacam file berharga yang nanti Anda cari di dalam server gitu ya. Yang Anda harus dapatkan di server, dan untuk mendapatkan file itu Anda harus melakukan hacking ini. Anda harus mencari celah di dalam sistem, di mana selanjutnya nanti Anda bisa masuk lewat celah itu, terus kemudian Anda bisa cari untuk flagnya ya. Jadi kadang flagnya ini juga hanya bisa diakses sebagai root ya, atau sebagai administrator. Makanya kadang Anda kalau sudah masuk ke server belum selesai sampai di situ, Anda harus melakukan yang namanya privilege eskalasi ya. Jadi anggaplah Anda masuk ke sistem sebagai service atau sebagai user biasa, nanti kan Anda harus eskalasi bisa dapat file yang ditargetkan ya. Nah, jadi setelah Anda dapat flag, nah, berarti Anda nanti terhitung 1 poin. Jadi makanya nanti saya bikinkan apa untuk masing-masing peserta, nanti berapa jumlah perolehan poinnya. Nah, kemudian setelah itu nanti baru masuk lagi di target kedua. Jadi tidak bisa apa namanya, dalam prosesnya itu tidak bisa dilakukan secara random yang acak. Anda belum selesai di server satu, terus Anda langsung loncat lagi ke server 2, ketiga, tidak bisa. Karena syarat untuk bisa masuk ke level 2 Anda harus selesai dulu di server pertama gitu. Selesai level pertama, masuk level server kedua, dapat flag di server kedua, masuk server ketiga, dan ya, seterusnya. Nah gitu ya. Makanya targetnya itu hanya boleh diakses ketika kita sudah selesai di level yang pertama. Nah, jadi ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Mas Wafa. Bagaimana kalau duplikat? Nah, jadi sistemnya di sini, artinya nanti saya selaku moderator. Jadi saya apa, karena untuk masuk ke server kan ini butuh akses VPN ya. Nah, dan yang memiliki akses VPN kan nanti untuk di level 1 cuman saya yang punya sebagai moderator ya. Cuma saya yang punya akses ke VPN. Jadi bagaimana caranya? Jadi caranya itu adalah teman-teman nanti memberikan eh, mengirimkan instruksi ke chat. Pak, coba pakai perintah ini. Pakai perintah A, perintah B, perintah C misalkan. Jadi saya lihat mana perintah yang berhasil. Kalau misalkan perintah dari Mas Denny misalkan yang berhasil, terus lanjut lagi di step berikutnya, berarti nanti yang dapat eh, yang dapat poinnya itu adalah perintah yang bisa dipakai untuk menembus target itu. Jadi tetap saya selaku eksekutornya, dan teman-teman mengirim instruksi perintahnya seperti ini gitu. Nah, gitu. Jadi di kolom komentar itu nanti saya bisa tes satu persatu perintah instruksi yang teman-teman kirimkan. Oh, ini gagal, ini bisa, ini gagal, ini bisa. Nah, jadi yang bisa itu nanti akan yang mendapatkan poin gitu. Jadi beda nanti kalau di level 2 teman-teman nanti sudah punya, kalau di level berikutnya, di level kedua nanti teman-teman sudah punya akses ke VPN masing-masing. Kalau ini kan karena ini masih sebenarnya masih tahap seleksi, jadi saya masih belum bisa kasih akses VPN-nya ke teman-teman gitu ya. Kecuali nanti mungkin sudah melalui tahapan seleksi, makanya di sini kita tidak batasi berapa jumlah anggota yang mau ikut, silakan. Mau 100 orang, 200 orang silakan. Karena nanti akan ada seleksi. Seleksinya apa? Seleksinya dilihat dari jumlah flagnya. Kalau minimal dia bisa dapat 5 flag saja, lanjut nanti di level kedua. Nah, gitu.
Nah, jadi kalau di level kedua nanti di sini Anda bisa sendiri-sendiri, nggak perlu dimoderasi lagi oleh saya gitu. Jadi untuk yang pertama ini mungkin saya selaku moderator dan saya nanti yang eh, berusaha untuk melakukan hacking CTF berdasarkan instruksi yang teman-teman kirimkan gitu. Jadi karena tiap orang kan nanti mungkin bisa-bisa beda. Ya kita tes satu persatu. Mungkin ada dari Mas Kevin, Mas Rizky. Nah, jadi kalau di awal-awal meeting ini kan mungkin ada yang pakai nama-nama random ya, nggak masalah lah. Tapi saat kompetisinya di besok itu usahakan teman-teman pakai nama asli semua supaya jelas yang ngirim instruksi ini atas nama siapa. Karena dia selanjutnya nanti akan dapat poin untuk itu gitu. Ya, sampai di sini dulu. Sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan, Bu, silakan. Bisa dipahami penjelasan saya. Bisa ya? Oke, bisa. Ah, oke ini terus ini menjawab pertanyaan dari 0x98DE. Untuk skopnya dua. Eh, Skopnya itu kita tidak masuk sampai ke masuk sampai ke binary exploitation dan lain sebagainya karena itu semua saya sudah siapkan di level kedua dan ketiga. Reverse engineering, binary exploitation, kemudian IoT pentest itu di level satu nggak ada. Jadi di level satu teman-teman fokus ke web exploitation. Teman-teman fokus ke web exploitation, terserah caranya mau pakai apa. Mungkin ada teman-teman yang pakai skill injection, ya silakan. Ada yang pakai skill injection, mungkin ada yang pakai XSS, offset scripting, terserah, silakan. Waktunya berapa hari? Nah, sebentar, saya tuntaskan satu dulu ya. Oke, oke ini sebentar saya jawab ya. Eh, jadi pertama satu skopnya satu web, terus kedua skopnya itu Linux, ya penguasaan Linux tentu wajib. Metode web hacking terserah, Anda bisa pakai Burp Suite mungkin, ada yang pakai Perl, pakai ya terserah. Terus kemudian nanti penguasaan Linux dan sistem operasi. Kenapa? Karena teman-teman nanti akan ada privilege eskalasi juga. Jadi kadang kalau sudah berhasil masuk ke sistemnya target, nanti butuh eskalasi ya. Serah caranya Anda eskalasi bagaimana, karena kadang ada kasus tertentu untuk Anda bisa dapat itu harus eskalasi dulu. Karena itu karena permission dari filenya itu adalah root gitu ya. Jadi mau tidak mau Anda dari user biasa harus naik pangkat lagi sebagai root untuk dapat flag. Jadi privilege eskalasi web exploitation, Linux command, eh, ya sudah itu. Skopnya ya kurang lebih itu tiga ya, tiga skop lah. Ah, waktunya berapa hari? Nah ini sebelum lanjut pertanyaan tiga sampai di sini ada pertanyaan dulu. Kita jawab satu persatu. Jadi kebetulan saya nggak ada bikin PPT nih, nggak ada apa. Saya masih sibuk untuk buat labnya, buat percobaan. Tapi artinya kita sampaikan secara lisan saja ya. Berarti di level satu ini lebih mirip CTF ya Pak, buat peserta dari yang bisa akses dan eksekusi cuma peserta. Ya betul, betul sekali. Nah ini, jadi Rizky Anda analisa, terus Anda chat ke saya, Pak, coba pakai cara seperti ini misalkan. Metodenya seperti ini. Apakah tools otomasi di SQL Map dibolehkan? Dibolehkan. Boleh, boleh. Pakai tools boleh. Jadi begini aja, begini. Biar jelasnya kan
Jadi kita tidak hanya sekedar technical meeting saja malam ini. Nanti saya coba ada demo lah, biar teman-teman ada gambaran nanti pada saat apa lombanya besok ya. Jadi saya demo dulu seperti ini loh, step by stepnya, scanningnya gini gini gini. Jadi istilahnya kita apa brainstorming juga lah ya, biar teman-teman ada gambaran untuk persiapan besok ya. Pakai tools boleh boleh. Sebentar. Ya ya silakan Mas. Siapa tadi? Mas Adit. Silakan silakan. Gimana Mas? Halo. Eh, mulainya aja sih Pak. Mulainya jam berapa? Mulainya jam 16 habis asar. Besok ya Pak ya. Ya, habis kenapa kenapa saya mulainya habis asar biar kita bisa selesainya lebih cepat lah. Jadi mungkin kita selesainya di jam 7 atau jam 8 malam. Jadi jam 4, 5, 6, 7, 8 ya 5 jam lah kita. Jadi bukan bukan kita ndak satu hari full ini ya, ndak satu hari kita melakukan hacking, ndak. Kita cuma 5 jam aja. Dan 5 jam itu teman-teman nanti kasih masukan gitu. Sampai apa sampai semua flag yang ditargetkan itu bisa bisa tercapai lah, terkumpul gitu. Nah, jadi nanti sambil jadi saya selaku moderator dan saya juga selaku juri yang menilai apakah metodenya si Mas Leo berhasil atau gagal atau ini. Jadi saya nyatakan itu sah atau tidak sah, flagnya sah atau tidak sah itu dari saya karena saya selaku moderator. Jadi saya yang menginstruksikan langsung ke perangkat dan teman-teman yang memberikan instruksi ke saya berdasarkan hasil analisanya teman-teman masing-masing gitu. Nah, gitu ya. Jadi kalau di sesi pertama ini menurut saya masih masih tidak begitu sulit lah ya. Kenapa? Karena kan Anda coba mengamati, menganalisa dan memberikan perintah saja. Jadi nanti tetap saya yang selaku eksekutor karena saya yang punya akses ke VPN-nya gitu loh. Gitu ya. Oke Pak. Oke, bisa dipahami. Oke. Sampai di sini dulu gimana? Silakan kalau ada teman-teman yang mau apa bertanya dulu terkait ini. Jadi menurut saya karena masih mudah ya. Jadi karena masih muda ini bounty-nya enggak begitu besar ya. Tapi seiring dengan apa namanya? Seiring dengan apa namanya tingkat kesulitan nanti tentu bounty-nya akan semakin mahal juga karena akan semakin sulit juga tentunya. Start besok di jam 4. Iya ya, masalahnya itu sudah kita sepakati ya. Tapi artinya kalau teman-teman mungkin masih di jam kerja ya mungkin teman-teman bisa nonton dulu gitu, bisa sambil nonton. Dan menurut saya Anda sambil kerja juga enggak begitu mengganggu lah karena kan Anda enggak apa namanya Anda enggak Anda hanya fokus menonton dan memberikan jawaban gitu. Ya betul ya. Jadi seperti inilah skenario-nya. Jadi seperti ini skenario-nya. Jadi kita apa namanya? Anda sambil nonton Zoom, terus Anda sambil apa namanya? Anda sambil memberikan masukan, Pak, coba seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Nah, jadi ini ada sampel soal yang saya sudah buat. Sebentar saya coba. Ini sampel soal. Nih. Jadi misalkan di sini saya bisa WIB ya, WIB, WIB, waktu Indonesia Barat ya. Ya, 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 aman, aman. Artinya begini, jadi saya langsung aja. Jadi saya langsung. Jadi nanti untuk saya sekarang kita bisa. Jadi saya coba
Saya coba masih ada lagi yang belum tahu link grup ini. Aduh. Mana tuh? Tuh. Padahal kan saya sudah info untuk join grup ya. Nah, gini, jadi perhatikan sini. Jadi environment-nya seperti ini. Ini saya agak gedein dulu. Sebentar. Saya gedein dulu. Ini ya 19. Oke, nih. Jadi nanti saya punya akses ke VPN-nya di sini. Jadi ini sudah ada akses ke VPN dan soalnya. Jadi saya terhubung dulu ke VPN. Saya terhubung ke VPN. Jadi untuk melakukan hacking ke target kita harus connect VPN dulu. Jadi nggak bisa dilakukan secara sembarang gitu. Harus terhubung VPN dulu. Nah, saya udah terhubung VPN. Terus saya nanti tinggal buka soal. Nah, jadi ini seperti ini soalnya admin 1 baris pertama soal ini. What is the password that let remotely login to the remote machine dengan alamat IP 192.168.1104. Nah, ini keterangan answernya ini. Ini flagnya ini. Jadi dia kasih keterangan ini. Flagnya itu kalau X ini biasa string ya. Ini berisi string, ini berisi apa? Alfabet lah. Ini alfabet terus ini number di sini, ini number. Jadi kalau ada keterangan X di sini ini alfabet dan N ini number. Jadi kita cari flag yang formatnya seperti ini. Ini flagnya nih kalau dia cocok dengan format seperti ini gitu loh. Nah, jadi ini poinnya 50. Nah, kita mulai mulai cari ini. Jadi kalau kita coba cek, nah saya kan tadi udah terhubung VPN-nya ini. Ini alamat IP di apa? Setelah saya terhubung VPN, terus targetnya itu adalah ini 104. Berarti kan saya ping dulu kan. Dulu ya ada reply, connect. Berarti saya coba scanning ke target. Jadi terkait dengan masalah tools, masalah metode itu udah lengkap semua di dalam perangkat saya. Jadi yang saya butuhkan dari teman-teman itu instruksinya. Yang saya butuhkan dari teman-teman itu perintahnya, instruksinya, analisa dari teman-teman gitu. Jadi siapa yang benar analisanya, siapa yang benar masukannya, itu yang dapat flag nanti. Nah, terbukti dari apa? Terbukti dari flag yang didapatkan. Kalau flagnya cocok, berarti Anda dapat skornya gitu. Nah, itu ada 2 port di situ. Coba kita cek. Berarti, nah ini, jadi, jadi ini cuman apa namanya? Cuman tampilan doang untuk direktur. Jadi saya menginginkan ini. Saya menginginkan perintah-perintah seperti ini dari teman-teman. Pak, coba pakai perintah ini. Pak, coba pakai perintah ini. Earbuster misalkan FFUF, pakai Wefaz, pakai
Nah, dia proses scanning dulu. Apakah ada temuan di sini? Ini sambil menunggu, misalkan kita buka season baru lagi. Misalkan ada masukan lagi dari teman-teman, coba pakai perintah nmap misalkan, in SV coba. Masih proses scanning, masih proses scanning. Jadi kita analisa ini, kira-kira di mana saya bisa dapat flag dari target ini. Ini kan random banget ya. Ini random. Ada halaman indeks ya. Terus kemudian ini ada coba, ya betul. Ya, Anda cuma ngirim chat saja. Ya betul. Jadi Anda tinggal kirim instruksi aja. Jadi saya selaku moderatornya, nanti Anda kirim instruksi, coba ini, nggak ada exploit ya. Kita bisa cari misalkan, nah ini kalau sudah terhubung VPN-nya biasa nggak bisa ini, server not found. Coba kita cek proxy dulu. Proxy-nya jalan dah ini. Oke, no. Udah jalan ya. Ada satu server status. Coba kita cek server status. Oh, forbidden ya. Tapi ada ya, tapi forbidden. Oh, jadi cuman ini doang ini. Ya, betul. Betul, betul. Ya, betul. Ya, betul. Iya, jadi 15 flag. Jadi misalkan ada yang dapat 3, ada yang dapat 4, tapi tetap yang diambil yang dapat 5, berarti yang terbanyak. Sebentar, ini masih gagal sebentar. Coba kita sesa ya tadi. Bisa enggak misalkan kita coba brute force lah. Oh, ada password test. Coba saya. Dan untuk melakukan brute force kita nggak bisa sembarang, udah ada dictionary-nya. Kita udah disiapkan dictionary. Dictionary nanti dari saya. Ya. Dictionary nanti sudah disiapkan di sini. Sudah saya siapin. Jadi kita nggak bisa pakai, misal Pak peserta bersamaan memberikan instruksi dan sama-sama mendapatkan flag. Yang mana dinyatakan dapat flag. Oh bukan, bukan. Begini, ini saya jawab dari Leonardus dulu. Sebentar, begini. Saya jawab dari Leonardus. Jadi yang dimaksud flag itu tadi yang gini, 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 gini.
Yang dimaksud flag itu yang seperti ini loh. Here, ls itu. Yang dimaksud flag itu yang seperti ini. Formatnya seperti ini. Cuman kata-kata doang itu, cuman huruf random A B C 1 2 3 misalkan, itu flagnya. Bukan hasil output scanning seperti ini bukan flag ini. Hasil scanning itu bukan flag, bukan. Beda. Flag itu kodenya berupa string, berupa sebuah apa? Gitu. Jadi begini, ah, jadi misalkan begini. Inilah bagusnya chatting, Pak ya. Siapa ini Mas Delta ya? Inilah bagusnya chatting. Kalau chat itu saya bisa lihat pasti yang pertama yang ngirim itu yang duluan. Jadi enggak ada itu sejarahnya bersamaan, enggak ada. Ngirim bareng-barengan itu nggak mungkin, nggak ada. Pasti yang teratas itu yang ngirim duluan gitu. Paham nggak maksudnya? Mas Delta. Ya, jadi tidak ada itu ngirim bareng-barengan, nggak mungkin. Nggak mungkin jawaban Anda sama jawabannya orang berseberangan seperti ini kan. Saling-saling samping menyamping seperti ini nggak mungkin. Pasti Anda, kalau Anda ngirim duluan, pasti Anda ada di atas. Sekalipun beda sepersekian detik, pasti yang duluan akan ada di atas. Gitu ya. Jadi nggak mungkin duplikat tuh barang, nggak mungkin. Pasti ada yang kirim duluan. Makanya ini masalah kecepatan ya. Makanya kecepatan itu berpengaruh. Siapa yang ngirim instruksi itu duluan, gitu ya? Gimana? Jadi paham ya? Oke, oke. Sama begini. Jadi Anda nggak bisa Pak brute force pakai. Jadi sebisa mungkin kita menghindari brute force. Jadi ini memang betul-betul full murni ethical hacking ya. Jadi kalau memang ada brute force, dictionary-nya udah disiapkan. Kita nggak bisa brute force pakai sembarang dictionary begitu, pakai ROQ yang isinya 14 juta password, nggak mungkin. Kita nggak akan mungkin pakai apa namanya dictionary yang isinya 1 miliar password, itu nggak mungkin. Jadi boleh brute force, tapi dengan kata lain kita hanya boleh menggunakan dictionary yang sudah disiapkan. Misalkan ini sudah disiapkan ini. Kita nggak boleh random acak gitu. Ah, jadi tadi saya habis cek, ini kan bisa ini ya. Ini kan tadi saya bisa root gitu ya. Tapi kan saya nggak tahu passwordnya. Saya coba pakai Hydra, min L root, min P password, SSH, gitu. Jadi pada saat lomba bisa dipastikan saya standby di depan komputer. Saya tinggal menunggu instruksi teman-teman. Ini brute force coba. Brute force, kita tunggu. Kita sambil coba yang lain lagi gimana. Mungkin ada masukan teman-teman yang lain. Tapi ini kalau kita lihat cuma gini doang ya. Coba kita lihat source, ada nggak sesuatu yang menarik di sana. Lewat source, ini eh, sampai sampai dapat flag, sampai dapat flag, gitu ya, sampai dapat flag. Jadi yang dapat flag sekalipun begini, sekalipun perintah brute force-nya Anda benar, tapi di situ nggak ada flag. Jadi yang dihitung itu perintah mendapatkan flagnya, sampai dia dapat flag. Jadi misalkan misalkan nonem sudah berhasil. Jadi begini caranya.
Jadi mudahnya misalkan nonem kirim perintah, saya tes berhasil, saya kasihkan lagi kesempatan ke dia. Kalau perintahnya gagal, terus yang kedua, perintah yang kedua yang berhasil dapat flag, berarti kita hitung perintah yang terakhir yang berhasil dapat flag. Iya, hanya itu saja. Kalau kalau port yang terbuka cuma satu, berarti yang Anda tes cuma satu port saja. Kalau yang di situ dikatakan dua port, ya dua port saja. Gimana? Atau ada masukan mungkin teman-teman? Silakan. Ada masukan mungkin teman-teman. Nggak apa-apa, kita diskusi aja, biar enak. Gimana? Atau mungkin ada, misalkan, atau saya bisa, ini masih gagal. Kita coba cari lagi. Misalkan, ya ini kan biasa kalau kalau kan biasa ada robot TXT-nya ya. Nah, robot TXT nggak ada sitemap, ada nggak? Nggak ada juga. Ya, ini ada booknya. Memang saya udah pastikan itu ada booknya. Nggak mungkin. Gini. Ini sudah ada celahnya, sudah ada celahnya. Ini ada celahnya. Jadi nggak mungkin saya kasih lomba baru nggak ada celahnya, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Buktinya ini saja bisa di brute force kan, berarti ini ada celah kan? Misalkan begini, P21, S22 ya, script vulnerability 22. Nggak apa-apa, saya gini, gini aja. Jadi malam ini saya kasih satu contoh ya. Jadi sampai terjawab begitu. Berarti supaya Anda yakin bahwa ini memang ada celahnya. Nggak mungkin kita ngerjain server yang nggak ada celahnya, itu nggak mungkin. Pasti ada. Makanya malam ini saya demokan ke teman-teman. Saya pastikan bahwa ini memang fix ada celahnya gitu. Oke? Sebentar. Ini sudah join semua kah? Ini masih 21 orang ya. Masih kurang berapa orang lagi nih yang belum. Jadi kita jam 8 nih. Masih ada waktu nih. Coba lihat. Kita jangan inilah, jangan langsung menyimpulkan ini nggak ada celah, nggak mungkin. Ini pasti ada celah. SSH Hosky, stand to CPE.
What is the password that let you remotely log in to machine with credential 104? Eh, SSH apa SSH? Sebentar. Ini SSH Husky, Apache, gitu. Kita coba gini aja. Begini gini. Saya coba brute force dari dua sisi coba. Coba brute force username-nya, terus saya coba brute force. Ya bisa, ya. Kalau information gathering bisa ya. Bisa dibantu itu kalau information gathering kan Anda ngirim istilah misalkan Pak tolong dong buka situs ini gitu cari di sana boleh. Eh, Sekarang saya coba brute force dari dua sisi. Saya coba brute force dari sisi server boss coba. Server boss. Server boss Minvi. Nah, Anda kalau sambil trying nggak apa-apa. Yang penting kita sebentar. Saya sambil ini. Brute force with Anda sambil browsing di situ boleh, sambil buka AI pun boleh, boleh. Brute force with saya mau verbose gitu. Saya mau verbose biar saya bisa lihat ininya apa namanya. Eh, Kita kalau sambil buka AI boleh. Wah, saya bisa lihat. Saya mungkin sambil buka di sini. Anda juga bisa sambil buka CVE Mitre. CVE Mitre eh misalkan Anda masukkan tadi PNSSH berapa tadi? Boleh. Mungkin Anda sudah tahu versinya kan Anda bisa browsing sendiri di sana tuh. Nanti tinggal minta ini. Misalkan di sini eh, ini jawab no ya. Ini jawab no. Maaf, maaf, maaf. Dia adalah seorang ethical hacker. Boleh, Anda sambil buka AI pun di situ boleh. Oh,
proses di awal misalkan kita membutuhkan untuk mendapatkan flag prosesnya bertahap. Dari soal misalkan saya mulai, iya boleh. Ya, sebentar, sebentar, sebentar. Coba kita tes. Saya coba verbose modenya ini. Saya mau cari verbose modenya nih. Mana nih verbose modenya ini? Misal ini. Tadi mana? Satu kosong empat. Ini mengganggu banget ya ini. Jadi hitam ini. Saya pindahin ke atas ini. Ini kan ada dictionary-nya ini. Coba. Buat tools untuk dieksekusi oleh saya boleh, boleh, boleh. Bisa. Nah, betul. Saya tinggal mengeksekusi. Teman-teman bikin kirim perintah. Saya tinggal eksekusi. Ini kan perintahnya masih dari saya semua ini. Kalau besok perintahnya dari teman-teman kan. Teman-teman yang ngirim perintah, saya tinggal copy paste aja. Misalkan teman-teman ada script juga boleh tinggal dikirim di chat aja kan. Saya tinggal bikin filenya di sini. Misalkan cuman coba lihat, cuman 42.000. Ini sudah disediakan ini, sudah disediakan. Scenario ini sudah disediakan. Kalau mau brute force kita brute force-nya pakai ini. Scenario ini kita nggak boleh brute force sembarang. Sembarang. Misalkan ini sambil force misalkan, sambil terus kita cari-cari direktori yang lain misalkan. Ya boleh, one set up. Ini di master coba slash login. Nah, .git, .git ada enggak file .git? Nah, coba kita intip dulu dictionary-nya. Kita coba intip. Jadi ini sudah disediakan ini, sudah disediakan. Dictionary ini sudah disediakan ini. Jadi ini berapa? WC min L 225 WC min L password 187. Berarti kalau 225 kali 187 berapa? Kalk ya? Berapa itu? 225 kali 225 kali 187 itu berapa kali percobaan itu? Nah, ini kan 225 kali 187 itu berarti ini 42.000.
488 kali percobaan ini. Di sini ada pertanyaan dulu mungkin. Kita sambil diskusi. Bisa dipahami ya, teman-teman ya. Saya mau pastikan, maksudnya memang sengaja saya apa live hacking gitu. Sengaja saya live hacking malam ini supaya saya mau tunjukkan kalau ini memang ada celah gitu. Ini memang ada celah. Jadi jangan teman-teman berasumsi kita ngehack target yang nggak ada vulnerability-nya. Ada vulnerability-nya. Nggak mungkin kita bikin CTF kalau nggak ada vulnerability-nya itu nggak mungkin. Terus kita cari lagi di DDoS-nya kan. Tadi kan itu kan dari sisi SSH-nya. Kita coba serang lagi ke misalkan ke port 80-nya. Saya tadi pakai Minco operating system. Jadi ini tapi ini memang CTF-nya ini memang betul-betul mendekati real dia. Ini CTF-nya bukan CTF seperti ini CTF-nya memang betul-betul dibikin real sesuai dengan kondisi di lapangan. Kalau CTF itu mungkin celah exploitnya gampang dieksploitasi, mungkin mudah. Ini memang mungkin butuh effort ya. Ini butuh memang CTF-nya itu dibuat sesuai dengan kondisi real gitu. Kita bisa misalkan saya sambil browsing CVE. Nah, ini kan ada HTTP ada nggak NVD National Vulnerability Database coba kita cari. Nah ini ada ya itu eh CVE berapa tadi CVE apa CTTPD CVE 2022 ya CVE 2022 coba ada CVE-nya 9,8. Ntar kita coba HTTP request smuggling sebentar. Eh CVSS, CVE, TOC ya. HTTP request smuggling. Sebuah. Kembali lagi ke sini. Saya mau cari ada ndak PLC GitHub. Coba. Memang dibutuhkan ini dia apa kemampuan apa cari referensi ya. Nuklei. Ini kalau pakai nuklei coba. Oh, plus
Oh, nggak ada exploit ya ditemukan ya. Kalau apa itu? Kalau langsung, oke, nggak dapat ya, sebentar. Eh, eh, kita begini aja. Ada port 80 ya tadi. Ada port 80 ya tadi. Bentar. Ini saya scanning coba pakai eh Dealbuster, oke. Oh, coba pakai ini apa? Deal search, oke. Yang kasih masukan. Oh, deal search saya nggak ada install dulu. Ah, tuh ketemu kan? Coba lihat. Ketemu ya. Nih, QWERTY 123 tuh, Rebecca QWERTY 123 ketemu. Coba. Ini memang betul kan ada vulnerability-nya kan? Coba back. Ini nggak up, cancel aja. Sama nih. Berapa ini? Q, coba lihat. Q 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. QWERTY ya. Itu cocok kan? Cocok. Berarti saya bisa dong. SSH coba. Username Rebecca. Rebecca at password QWERTY 123 coba. Nah, Shazam masuk kan? Ah, flagnya berapa? Ah, ini user flagnya. Cat user flag. Ah, ketemu kan? Berarti selesai flag satu. Flag satu dan flag 2 berarti. Coba kita lihat soal ke 3 dan 4 coba. Saya ambil 3 4. 4. Kan berarti sudah terjawab. Coba kita. Berarti terjawab soal pertama sama soal kedua. Ah, jadi misalkan begini. Jadi misalkan yang brute force tadi ini atas perintahnya siapa misalkan? Atas perintahnya Mas Denny misalkan brute force. Berarti ketika masuk perintah brute force untuk tahap berikutnya Mas Denny lagi karena masuknya memang dari dia di awal kecuali di perintah kedua dia gagal, yang lain masuk, nah, berarti mudahnya saya hitung lah, semuanya saya hitung. Tapi kalau dapat flag, misalkan tembus saja, misalkan skornya 50, dapat dapat flag skornya 100 gitu. Tapi kadang ada kondisi kita masuk dulu belum tentu langsung dapat flag gitu. Ada kondisi kita masuk belum tentu dapat flag. Tapi kadang ada yang berhasil, dia akan dapat flag juga.
Macam-macam, macam-macam. Belum tentu brute force juga berhasil, belum tentu. Pakai brute force juga belum tentu berhasil. Saya kebetulan aja mau pakai cara cepatnya kan. Saya kebetulan aja mau pakai cara cepat karena kalau kita pakai muter-muter, jadi nggak apa-apa. Misalkan sambil brute force, sambil mencari, atau ya bisa jadi kalau yang tahapan brute force ini kita hilangkan saja bisa. Jadi yang berhubungan dengan brute force tidak dihitung ya, boleh. Jadi yang murni attack ya. Nah ini saya lebih setuju kalau begini. Yang berhubungan dengan brute force tidak dihitung karena brute force kan sistemnya menebak ya. Beda kalau kita bikin exploit atau bikin script itu kan memang apa namanya murni ya. Nah, gitu. Gimana? Kita sepakati dulu nih. Ya, oke. Jadi kita sepakati gini aja, nggak usah pakai apa namanya brute force. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut lagi soal kedua coba. Lakukan escalation privilege. Lakukan eskalasi privilege di 104. Coba lakukan. Gimana saya bisa privilege di sini? Bagaimana cara saya privilege supaya saya bisa dapat ini root flag. Berarti setiap metode dihitung ya, enggak apa-apa. Hitung satu, ini dihitung dua, ini dihitung tiga. Rumus metodenya saja satu kan. Tapi enggak semua brute force itu berhasil. Saya kadang pernah coba juga. Sudomin L coba. Sudomin L. Gimana kira-kira caranya ini? Gimana kira-kira? Ini diarahin pakai Jamie. Bisa enggak ini Ubuntu Jamie? Saya bikin begini bisa enggak? Misalkan Python 3, Python 3 bisa ya? Nih, bisa enggak saya pakai privilege eskalasi dengan Python 3? Oke, sudah. Python 3. Ya, ini di besok aja ini, di besok. Artinya teman-teman udah ada gambaran ya. Ini kalau kita ikut ini nggak bisa sampai tengah malam gitu ini. Makanya saya silakan di besok sore kita mulai. Nah, jadi begini aja kesepakatannya. Oh, nah boleh. Soalnya boleh ditahu hanya pada saat Anda mulai. Ini tidak bisa. Soalnya tidak bisa dikirim sebelumnya. Tidak bisa. Anda baru tahu soalnya nanti pada saat lomba. Oh, tidak bisa. Sekalipun saya kasih, Anda tidak bisa praktekkan karena dia harus tetap connect VPN. Gimana? Jadi kalau kita sepakati brute force mau dihitung sebagai poin apa enggak ini? Kalau brute force nggak dihitung sebagai poin ya udah, berarti brute force kita hilangkan. Berarti memang murni murni hacking ya. Anda murni bikin exploit, bikin pilot berarti jatuhnya. Terserah mau pakai AI boleh, mau pakai
Over the wire boleh. Jadi nanti saya coba kirimkan referensinya sebentar. Bahan-bahan belajarnya bisa dari mana nantinya. Yang jelas, jadi saya udah buktikan ya sama teman. Jadi jangan bilang saya mau membodoh-bodohi peserta. Ini memang servernya ada celahnya. Servernya nggak ada celahnya. Saya nggak ngebodoh-bodohin. Pak, ini server udah secure mau dihack gimana? Nggak mungkin. Gimana? Saya udah coba gitu. Nah, gitu kan? Nah, jadi ada celahnya, nggak mungkin. Ada celahnya. Jadi pasti ada celahnya. Jadi saya nanti minta, jadi setiap setiap berhasil itu dihitung poin gitu, biar adil. Setiap keberhasilan terhitung poin sekalipun nggak dapat flag. Misalkan berhasil brute force, berhasil dapat reversal, ada poin. Dan poinnya saya samakan dengan dapat flag. Flag 100 berhasil menembus celah itu 100. Nah, ya boleh, boleh silakan, boleh silakan. Anda punya exploit, kirim. Punya exploit, kirim di grup, di chatting. Makanya ini kan tersusun ini chatting kan nggak mungkin bohong ini. Nggak- jadi nggak mungkin itu ada orang ngirim pesan bersama dan pasti yang duluan itu akan ada di atas itu, Bang. Jadi nggak mungkin ada klaim-klaim, wah ini saya ngirim duluan siapa. Chat tersusun ya. Betul. Ini jadi semua jadi nggak ada yang jadi nggak ada yang kita skip. Kalau skip kan berarti saya yang maju juga dari modal proses itu. Berarti semua harus dicoba, harus dipilih. Kalau penonton yang dapat flagnya berarti soal itu di skip. Oh, nggak bisa. Penonton nggak bisa. Halo, ya bisa didengar kah? Halo, halo, jelas ya? Halo, halo Pak, jelas Pak ya? Ya, seperti itu ya. Seperti itu. Artinya sabar, sabar, sabar. Besok kita mulai. Besok kita mulai. Jadi saya udah buktiin sendiri kan sama teman-teman ada celahnya, pasti ada celahnya. Jadi saya nggak mungkin bikin CTF kalau saya sendiri nggak bisa buktikan gitu, kalau itu ada celahnya. Oke, eh, oke tadi kita sudah sepakati per satu flag nanti hitungannya 100.000 dan minimal teman-teman harus bisa dapat 5 flag untuk bisa lanjut di level berikutnya. Jadi 100 soal itu di level 1. Itu skornya 100 maksudnya. Skornya 100, bukan bukan 100 soal. 100, skornya 100 ribu. Bukan bukan 100 soal di level 1. Selamat belajar dan sampai ketemu besok di jam 4 sore. Silakan teman-teman persiapkan matang-matang untuk besok dan sampai ketemu besok di room yang sama, di grup yang sama ya, di grup Hunter. eh, kita sesi foto dulu. Silakan di aktif ini banyak banyak panda-panda ini, kartun-kartun. Silakan silakan. Target sendiri guys, exploit malam ini besok. Boleh bikin simulasi sendiri boleh, silakan. Sebentar saya kasih clue-nya. Jadi saya nggak boleh lama. Kalau saya udah kasih technical meeting seperti ini, saya nggak boleh lama. 1 2 hari kita sudah harus langsung mulai karena kita sudah meeting kan. Terima kasih, saya izin screenshot.
Jadi mungkin demikian ya sesi materi kita ya, sesi technical meeting. Sampai ketemu besok di jam dan waktu yang sama. Saya ucapkan terima kasih banyak. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Sul. wabarakatuh. Terima kasih Pak Sul. Terima kasih, Pak. Sama-sama Pak, sama-sama sama. Sampai ketemu besok, sampai ketemu besok. Siap. Saya izin deh. Terima kasih.